Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar, Ibu dan Bapak? Sehat semua ya? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mm-mm. Sekarang kita sudah memasuki hari yang keberapa ini? 16. 16. Hari yang ke-16 ya. Dan ini adalah sinkronus kita yang ketiga di coaching ya. Coaching agenda 4 ya. Mari bersama-sama kita membaca basmalah yang tidak beragama Islam menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tadi sudah berdoa kan Bapak Ibu? Ya, Sudah. sudah. Hari ini kita ada berapa JP Bapak Ibu? 2 jam Dua. ya? 2 jam. 2 jam. Ya. Tentu, tentu sesuai dengan eh, apa namanya materi yang sudah di-share oleh Diklat kepada kami bahwa Ibu dan Bapak itu pada hari ini materinya adalah demikian. Kita menyesuaikan Bapak Ibu. Izinkan saya untuk share. Harapannya ini adalah skenario kita sehingga kita dengan mengikuti ini maka semoga apa ya runtutan itu tidak berbeda gitu loh dengan yang seharusnya dan nanti akhirnya kita akan menyelesaikan pada hari yang ke 19 ya. Nanti Bapak Ibu pada hari yang ke-21 sudah siap evaluasi seminar rancangan aktualisasi. Sudah tampak ya Bapak Ibu pada layar? Sudah tampak semua? Nah, hari yang ke-16 ini Bapak Ibu adalah presentasi progres rancangan aktualisasi. Yang mana? Yaitu yang termaktub dalam penugasan-penugasan yang kami berikan mulai hari yang ke-12, 13, 14, dan 15 ya. Dan pada hari ini Bapak Ibu yang asinkronus yang kami berikan dulu arahan ya. Yang asinkronus Bapak Ibu akan membuat ini bab 1 sampai bab 2. Oleh karena itu, ya, saran kami, eh, mohon izin, maaf, ya, maaf ya, Ibu dan Bapak semua, ya, maaf, ya. Nah, oleh karena itu, sebelumnya, ya, mengingat bahwa Ibu dan Bapak hari ini akan bekerja, ya, akan bekerja, kita presentasi, juga nanti akan ada tuntutan untuk mempersiapkan wadah-wadah, ya, wadah-wadah ini laporan aktualisasi Ibu dan Bapak, maka pertama ini kita akan ini Bapak Ibu. Anda sudah senam belum? Atau kita main-main dulu, main ya. Sekarang Bapak Ibu konsentrasi ya, kita main. Tulis 3 angka. Ya, tulis 3 angka membentuk bilangan ratusan. Ya, 3 angka membentuk bilangan ratusan. Sudah? Tulis 3 angka membentuk bilangan ratusan. Dah? Kalau sudah, sekarang jumlahkan ketiga angka tersebut. Jumlahkan ketiga angka tersebut. Dah, dah. Yang Anda jumlahkan itu Anda memperoleh berapa angka? Berapa angka Bapak Ibu? Ono lah. 15. 2 ya. 2 ya. Halo, ini. Bapak Ibu, kita tetap komitmen nih ya. Suara-suara yang di luar kalau bisa lah ya. Nggak ada gitu loh. Oke. Cari tempat yang sebaik-baik posisi ya. Oke. Sudah ada jumlahkan tadi. Anda mendapatkan 2 angka. Sudah. Sekarang kurangi
kurangi angka yang pertama, yaitu 3 angka tadi, dengan jumlah ketiga angka. Kurangi jumlah pertama tadi, maaf, kurangi angka yang pertama dengan jumlah ketiga angka. Sudah Anda kurangi. Sekarang Anda memperoleh berapa angka? 3. 3. Nah, udah 3. Sekarang silang salah satu angka, silang, disilang. Nah, saya nanti akan menebak angka yang Anda silang ya. Sekarang Anda silang. Sudah. Sekarang jumlahkan kedua angka yang tidak disilang. Jumlahkan kedua angka yang tidak disilang. Nah, ya Mbak April nggak apa-apa salah masuk room ya. Pastikan Mbak, semua kita itu diangkat di kelompok 2 ya. Angkatan 4. Udah, sudah disilang. Sekarang jumlahkan kedua angka yang tidak disilang. Jumlahkan kedua angka yang tidak disilang. Tugas Anda menyampaikan kedua angka yang disilang, dua angka yang tidak disilang kepada saya. Siapa yang sudah selesai jumlah angka yang tidak disilang? Berapa? Saya akan menebak angka yang disilang. Siapa? Siapa yang sudah? Saya, Bu. Siapa? Oh, Mbak Ani, berapa Bu Ani? Yang angka yang tidak disilang ya, Bu. Ah, ah. 70, 7 dan 0. Ya, berarti angka yang Anda silang saya mau meramal 2. Ya, Bu, benar, Bu. Tepuk tangan untuk Ibu Ani. Ibu Ani konsentrasi. Yang lain sekarang. Ya, yang lain. Berapa jumlah angka yang tidak disilang? Saya akan nebak. Siapa lagi yang sudah? Sudah? Siapa ini konsentrasi loh tadi? Siapa tadi kan Anda mengikuti prosedur? Siapa yang sudah? Atau ada yang tidak bisa atau belum dapat mengikuti? Nah, ini namanya senam otak Bapak Ibu. Ini senam otak belahan otak kiri otak kanan ya Bapak Ibu ya. Eh, Nanti kita teruskan lagi. Ini artinya apa? Ketika Anda berpikir, Anda apa namanya menyimak saya. Tulis 3 angka membentuk bilangan. Nah, itu berarti Anda itu apa? Berpikir dulu ini apa ya maksudnya 3 angka untuk bilangan ratusan. Nah, berarti Anda memberdayakan belahan otak kanan. Apa otak kiri, maaf, tak kiri. Lalu nanti udah banyak kan nanti itu Anda harus berpikir-berpikir itu kiri-kiri. Terus nanti ketika kanan itu loh, ketika kanan itu apa? Anda mungkin mikirnya begini. Ini kenapa ya kok Bu Nurul bisa bisa nebak gini apa kenapa? Nah, itu otak kanan pun ikut bermain Bapak Ibu di situ. Jadi ini kita bermain ringan tapi ini saya menurut hemat saya ini menyegarkan gitu loh. Monggo Ibu dan Bapak kalau ada yang ingin mencoba silakan kalau tidak ada kita akan lanjut pada kegiatan sesuai tadi yang sudah disampaikan. Intinya saya berharap Bapak Ibu tuh sehat, seger gitu ya, semangat selalu. Oke. Nanti kapan-kapan kita olahraga yang panjang tapi kita kan waktu kita tidak memungkinkan. Baik, ada yang ingin tanyakan tentang kuis tadi, Bapak Ibu? Kalau ya silahkan. Nah, selanjutnya keterkaitan kuis tadi adalah Bapak Ibu itu harus kreatif. Ini adalah awal ya, dengan Anda berpikir, dengan Anda memikirkan kuis tadi yang awalnya kami sampaikan, ini nanti akan merangsang juga otak kanan bekerja. Karena membuat bab 1, bab 2 itu membutuhkan kreativitas. Kreativitas itu ya bekerjanya adalah dipandu katanya oleh belahan otak kanan. Jadi kiri dan kanan itu kita persiapkan. Keduanya itu sudah ready untuk dalam rangka kita melaksanakan kegiatan baik sinkronus maupun asinkronus. Seperti apa Bapak Ibu? Bapak Ibu sudah membuat belum? Ya, sudah membuat belum wadahnya Bapak Ibu. Jadi saya harapkan nanti mulai hari ini tuh sudah membuat wadah. Wadah apa sih Bu Nurul ini? Ya wadah rancangan aktualisasi mulai dari ini Pak Ibu.
Anda sudah membuat yang ketentuannya itu sudah ada di panduan. Makanya saya sudah mengunggah ya panduan Bapak Ibu, petunjuk teknis panduan ya. Anda sudah mengunduh belum? Kayak gini. Nah, sejak awal Anda sudah menyeting seperti ini Bapak Ibu, standar umum penulisan untuk panduan. Sudah ada setting belum? Kayak gini. Sudah, Bu. Sudah ya, sudah buat aturan ini ya, sudah ya. Oke. Lalu Anda sudah mengisinya ya, mulai dari awal itu ada cover, sudah dicicil Bapak Ibu, cover kayak gini sudah. Belum. Saya berharap kelompok yang saya bimbing ya, Bapak Ibu itu jangan sampai ketinggalan dari kelompok yang lain ya. Nah, sudah membuat seperti ini cover. Judulnya meskipun masih agak ragu-ragu gitu atau sudah mantap baik sudah mantap ataupun ragu-ragu tetap ditulis di sini nama Anda siapa ya NIP-nya ah, ah, angkatan berapa ini golongan 3 angkatan 4 nah seperti ini Anda ikuti lembar persetujuannya sudah Anda buat semua lah jadi masalah teknis-teknis seperti ini tuh sudah nggak ada lagi di kelompok 2 ya coach pembimbingnya. Sudah tahu nama nama saya Bapak Ibu? Sudah tahu kan ketika berkenalan? NIP-nya sudah tahu belum? Nah, ini saya kasih sekalian. Ya, sejak awal. Ya. Oke, NIP. MPD ini NIP 197141919. Nah, ini Bapak Ibu. Oke. Ya, silahkan. Hmm. Oke, ya. Ini form pengesahan ya atau persetujuan. Nanti persetujuannya tanggal yang terakhir saja Pak Ibu. Tanggal 31 Juli itu ya hari Kamis ya. Mm-mm. Oke. 31 atau 1 Agustus itu karena 2 Agustus hari Sabtu itu Anda seminar. Oke. 1 Agustus nggak apa-apa, 31 Juli nggak apa-apa ya. Tuh. Terus sama ini lembar pengesahannya, pengujinya belum tahu ya Bapak Ibu. Nggih. Belum tahu. Nah, daftar isi juga sudah Anda buat. Anda membuat daftar isi itu boleh menggunakan yang otomatis itu ya Bapak Ibu mungkin itu lebih cepat, lebih rapi ya. Pakai fasilitas yang ada di Word itu ya Pak Ibu. Silakan. Jadinya rapi gitu. Tapi kalau ada yang merasa kesulitan ya manual juga nggak apa-apa. Anda kalau membuat daftar isi seperti apa Bapak Ibu? Biasanya kalau buat daftar isi bagaimana Bapak Ibu? Anda buat daftar isi, ya manual juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau yang pakai model yang sudah ada otomatis membuat daftar isi, ya itu ya silahkan. Ini teknis saja ya, teknis saja. Ya sorry. Oke. Ya, misal ya, misal ya, ini saya secara cepat aja letak tujuan. Ini misal Bapak Ibu, atau isinya tadi apa? Anda pastikan tadi di.
di settingannya. Eh, hurufnya apa, Bu? Arial 11 ya. Ya, real 11, Bu. Terus paragrafnya berapa? 1,5. Ya, paragrafnya dipastikan dulu. Berapa tadi? 1,5. Ini ya, tasnya kuarto ya. Oke. Terus Anda ikutin gitu, dia di mana? Dia di tengah. Terus marginnya berapa, Bapak Ibu? Marginnya tadi? 3, 2, 1. Nah, ini 3. Ya, silakan itu diikuti. 2,5. Kertasnya, papernya apa, Pak Ibu? 4 ya, ini udah benar ya. Ada 1,97. Lalu Anda oke begitu ya. Oke. Oke. Ini udah di batas bawah pinggir belum ini? Oke. Ya, pokoknya di pinggir ini. Oke. Oke, gitu ya. Yang bab 1 pendahuluan, kemudian A latar belakang atau apa, Bapak Ibu? Ada cek tujuan manfaat ya, ruang lingkup. Belakang, tujuan, manfaat, ruang lingkup. Oke. Nah, oke. Sekarang kita akan membuat daftar daftar isi, Bapak Ibu. Mm-mm. Bab 1 ini Anda buatkan sebagai apa, Bapak Ibu? Anda buatkan sebagai apa? Kita cek. Ini tidak mau bergerak ya. Ya, itu ada suara apa ya, Mas, yang di... Heeh. Oke, oke. Ini bab 1 masukkan sebagai apa, Ibu? Level 1 gitu ya. Heeh. Ini level 1 gitu. Ya. Heeh. Ini hanya sedikit aja contoh. Gitu ya, warnanya disamakan tentunya dia berubah sendiri. Ya, atur yang benar, karena kalau sudah tidak benar di awal itu orang lihatnya udah, wah, ini males ini udah lihatnya. Latar belakang Anda cek sebagai apa, Pak Ibu? Level berapa? Level 2 gitu ya. Tujuan level berapa, Pak Ibu? Level 2. Misalkan lah, ini kita ingin kerja cepat. Memang iya, ini ingin kerja cepat dan kerja rapi sejak awal. Oke, udah ya, udah rapi semua. Nah, sekarang Anda kan mau membuat daftar isi, Bapak Ibu. Nah, oke, silahkan ini buat daftar isi. Bagaimana, Pak Ibu, buat daftar isinya? Mm-mm. Gimana, Pak Ibu? Kita cek. Oke, ini table of content ya, Ibu. Ah, oke. Ya, ini maksudnya otomatiknya itu di sini. Oke, nah, langsung jadi kan Bapak Ibu gitu. Terus ini nanti Anda hilangkan tanda tulis deh, gitu. Jadi langsung menjadi daftar isi yang mana nanti ini masih semuanya halaman 1, dia mau berubah kemanapun halaman ini nanti akan menyesuaikan. Anda selalu mengupdate tabel. Misalkan Ibu Nurul turun, nah, ya, turun gitu kan. Dia kan mesti halamannya ganti, terus kita kita update di sini ya. Nah, ya, oke, dia berubah gitu. Oke, Bapak Ibu, ini hanya contoh supaya Anda nanti bekerjanya praktis, cepat, nggak bermasalah, hal-hal yang tidak perlu dipermasalahkan. Ya, saya kira itu intinya apa? Ya, sejak awal sudah kami sampaikan bekerjanya secara praktis gitu, cepat, dan itu menyebabkan Anda tidak ini, tidak apa ya, tidak jadi patah semangat gitu loh. Jadi kita bekerjanya itu sejak awal sudah bekerja yang sistematis, gitu ya. Oke.
Baik, Bapak Ibu, sesuai dengan rancangan ini, maka ini hari yang ke-16, saya tadi saya berbicara tentang asinkronus Bapak Ibu G. Tugas asinkronus ini untuk bab 1 sampai bab 2 itu Anda selesaikan hari ini, Anda unggah ya, tempatnya sudah ada, yaitu paling lambat pukul 23.59 ya. Itu tugas asinkronus. Untuk sinkronus kita sampai pukul 9.30 1 jam ke depan, saya akan bertanya kepada Ibu dan Bapak permasalahan-permasalahan yang mungkin. Kalau tidak ada yang menanyakan, saya akan minta salah satu, salah dua untuk mempresentasikan tugasnya, yaitu pada hari yang ke hari yang ke 12, 13, 14, 15. Oke, siap begitu Bapak Ibu? Ya, saya akan download. Sebelum kita lanjut, ada yang ingin ditanyakan dulu? Ibu Nurul, mohon pedoman untuk penulisan tadi dikirimkan ke Mm-mm. kami, Ibu. Ah, ah. Eh, Sebenarnya, sebenarnya sudah saya tuliskan kan? Sudah saya unggah di hari yang ke hari ini, hari ini hari apa? Tanggal 28 Juli. Oh, belum dibuka. Ini hari ke belum toh? Oh, di kelas lain ya. Oke, baik, siap. Oh, ini sudah, Pak Ibu. Ini tapi saya akan baik, saya letakkan di hari ke-28 ya. Sini ya, Pak Ibu nggih. Oke, siap. Besar. Ya, file ya. Oke, sudah ya Pak Ibu nggih. Itu dan juga saya share di Zoom juga. Ini ya. Oke. Baik. Oke, biar kelihatan. Sudah ya, Bapak Ibu nggih. Terus yang dicat, oke, baik. Ada lagi yang ingin disampaikan? Saya akan mulai tugas individu H13 ya. Oke, ya, tugas individu H13.
Oke. Oke. Ini aja belum dinilai ya. Nanti kalau udah ini kan cepat sekali. Kita buka ya, Bapak Ibu. Yang pertama, izinkan untuk membuka punya Ibu Fusna, boleh? Ibu Fusna, Bu? Oke, Bu. Ya. Ya. Tugas yang pertama itu apa sih, Bapak Ibu? Anda diminta untuk belum? Belum. Belum, Ibu. Oke, belum. Oke. Sekarang sudah tampak? Nah, Sudah. ya, kita cek secara cepat saja ya waktu kita kan. Ibu Fusna ini ada berapa isu Bu yang ditampilkan? 5, Ibu. Iya, betul. Yang lain juga 5 ya? 5. Nah, permintaan tugasnya apa? Tugas H yang ke-13. Pertama, Anda diminta untuk menuliskan isu. Berikutnya adalah Anda mengelompokkan yang bersangkutan, apakah itu masuk ke manajemen ASN ataupun Smart ASN. Betul, Pak Ibu? Betul. Nah, ini bagaimana nih tugasnya Ibu Fusna ini? Mana? Pernyataan mengatakan ini manajemen ASN kah atau ini Smart ASN? Mana, Bu? Di halaman bawah, Ibu. Di bawah. Nah, kenapa nggak di atas itu? Dicontoh. Mana? Halaman bawah sekali ya? Kita cek. Ini yang hari pertama, nggih, Bu. Mm-mm. Coba kita cek dulu ininya, LK-nya kan? Kita cek LK-nya. LK hari pertama, yaitu hari yang ke-13, maksud saya, hari yang ke-13. LK agenda 4 yang pertama. Anda dimintakan untuk scanning dulu. Saya tak stop dulu. Oke. Yang lain seperti apa, Bapak Ibu? Anda udah scanning belum? Seperti ini. Nih, carilah isu 5, scanning menggunakan agenda 3. Artinya itu masuk ke mana gitu loh, masuk ke manajemen ASN ataupun Smart ASN. Sudah seperti ini belum Bapak Ibu? Sudah. Yang lain? Ah, Sudah. sudah. Sekarang saya cek yang lain dulu ya, Ibu. Nggak apa-apa tuh Bu, Ibu nanti lagi kita lanjutkan seperti yang sudah siapa? Ini Bu Fusna. Yang sudah siapa ya? Tadi ada suara laki-laki. Siapa yang sudah tadi bilang? Donika atau Pak Isharka atau Pak Saya. Diki? Siapa dia? Saya siapa? Saya Share, boleh, Bu. Pak Diki. Oke deh. ya saya boleh share Bu. Oh, Anda yang nge-share. Boleh? Saya mau Ya, nge-share. Tidak jadi saya nge-share. Monggo, silakan. Mm-mm. Pak Doni itu berada di mana ya? Kayak ada angin, kayak naik motor gitu. Monggo Pak Diki. Nah, sudah kelihatan Ibu dan rekan-rekan. udah. Oke, ini dari saya Ibu. Naik lagi dari atas, Pak. Ya. Terus yang tadi untuk menempatkan ini masuk ke manajemen ASN atau ke smart ASN, naruhnya di mana? Di bawahnya ini Ibu. Oh ya boleh. Nah, gitu boleh ya. Ya, Ah, yang lah coba kita cek. Berarti semua seperti itu ya ada ya kan? Terus ada ini Ibu. masuk. Sekarang satu-satu dulu. Yang nomor satu itu ini masuk manajemen ASN atau smart ASN? Masuk manajemen ASN karena tingginya tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Brebes ini urusannya Hmm, dengan terkait pelayanan publik, kebijakan sosial dan betul. peran ASN dalam penanggulangan kemiskinan. Bagus. Berarti ini sudah ada itunya, sudah ada apa namanya alasannya di bawahnya. Terus lagi bawah lagi Ini, ada ya, ada ndak Anda yang menerapkan smart ASN-nya? ini ada Ibu Smart ASN yang adanya konflik sosial berdimensi keagamaan Islam di Kabupaten Brebes.
Nah, Oke, oke. ini berkaitan Oke, dengan gitu ya, Ibu ya G. Apa? Berkaitan eh dengan apa? eh, mengapa dikategorikan Smart ASN karena ini khususnya dalam hal peran ASN sebagai fasilitator dialog sosial dan agen moderasi beragama. Oke, bagus ya. Oke, makasih ya, Mas Diki. Oke, ah, ah. Coba Kemudian, Anda anu turun dulu, anu di apa? Stop dulu, stop dulu, stop. Saya ingin memberikan alternatif dulu. Stop. oke, Bu Ibu. Dah. Sekarang saya lagi, oke. Nah, ini ya Ibu. Saran saya sesuai dengan yang lalu, contoh kita, bahwa bagaimana kalau Anda meletakkannya untuk pengkategoriannya itu pada alinea pertama daripada masing-masing deskripsi isu. Bagaimana? Seperti contoh yang ada di depan ini. Mm-mm. Jadi kayak Pak Diki itu tinggal menaikkan saja Pak yang bagian bawah itu Oke, baik Ibu. kategori ya. Ya, Nggih. baik. Yang lain juga juga gitu nggih. Mm-mm. Nah, sampai di sini ada yang apa kesulitan untuk memahami maksud ini? Ya, Ibu Fusna, tolong yang tentang pengklasifikasian ini Anda letakkan di bawah deskripsi isu gitu ya. Oke, Bu siap, Fusna Bu. mana? Ya, Bu, siap. Siap ya? Oke. Oke, siap. Siap ya Bu ya. Siap nanti saya tinggal ngasih centang loh Bu, ngasih nilai Bu. Siap, Bu. Ibu tinggal dirubah terus Ibu upload ulang ya. Ya, siap, siap, Bu. Itu ya. Ya, Oke, oke. Sekarang kita cek lagi. Terima kasih Mas Diki. Oke, Anda juga seperti itu ya Pak. Responnya itu tadi Anda sudah apa sesuai tapi dimintakan untuk menyesuaikan letaknya. Itu Pak Diki. Ya, Anda siap berarti ya Pak Diki? siap Ibu. Berarti saya upload ulang juga di hari Ah, ke-13. ya Oke, siap. sebenarnya gini, sebenarnya Anda itu sudah benar, tidak perlu upload ulang. Tidak seperti Bu Fusna. Kalau Bu Fusna upload karena belum ada gitu. Tapi Anda sudah ada. Tapi nanti pada faktanya ketika tadi naskah tadi dimasukkan ke dalam rumah wadah kan kita punya wadah tuh kan. Ada deskripsi isu kan Pak Ibu, itu Anda letakkan di atas. Bagaimana Pak Diki? Siap nggak gitu? Siap. Oh, berarti Anda tidak usah ngegaul ulang. oke, siap Ibu. Berarti nanti waktu Tapi eh, uh, di, uh, di apa seminar uh, itu sudah diperbaiki di atas gitu ya. siap gitu biar saya kasih nilai uh, anu sesuai betul. Ya, Oke siap Pak Ibu. Pak Diki. Siap. Siap. Oke, berarti sudah. Oke ya. Nah, sudah seperti ini. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu, oh ya saya lupa lagi tadi ini penting kali tapi saya sampaikan karena kita itu konsultasinya transparan, kan transparan nih. Harus ada catatan yang menggambarkan ya yang menunjukkan bahwa itu adalah ini konsultasi gitu loh Bapak Ibu. Uh, ada catatan sehingga Anda membuatkan secara individu seperti ini daripada Anda nanti apa ya keburu-buru gitu kan. Seperti pada yang terdapat pada ini panduan aktualisasi. Nah, di sini ada demikian. Anda tinggal kasih isinya aja. Kasih isi apa yang dikonsultasikan, yaitu namanya bukti pengendalian ya, bukti pengendalian pembelajaran oleh Nah, coba kita cek. Sejak awal sudah ada buat aja. Ini. Oke. Anda kan konsultasi dengan mentor kan Bapak Ibu, seperti pada layar ini kan Bapak Ibu. Anda buatkan seperti ini. Bisa? Setiap minggu Anda konsultasi. Konsultasi dengan mentor terkait dengan rancangan aktualisasi. Oke. Oke, seperti ini ya. Nah, ini catatan mentor seperti apa ya. Terkait dengan apa Bapak Ibu? Misalkan pertama ada laporannya terkait dengan matrik itu loh. Matrik yang kayak kemarin itu yang sudah kita bahas berkali-kali. Nah, dan catatan mentor pada masing-masing kolom seperti apa. Oke, itu. Nah, saya sekarang kaitannya dengan saya coach ya. Nah, ini ada ya, karena ini nanti akan dilampirkan pada laporan Bapak Ibu. Daripada Anda nanti bingung gitu ya membuatnya, maka sejak awal sudah Anda itulah buat gitu.
Di sini ada lampiran 3, bukti pengendalian pembelajaran aktualisasi oleh coach, nama Anda dan lain sebagainya. Nah, eh, misal ya untuk apa konsultasi yang pertama ya konsultasi yang pertama itu adalah kan bukan ini Anda konsultasi pertama adalah sesuai dengan LK Bapak Ibu sesuai dengan LK jadi LK pertama itu apa penetapan isu pengkategorian isu ke dalam sesuai dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN ataukah masuk kepada smart ASN gitu. Jadi Anda sesuaikan isinya ini ya. Anda sesuaikan ini. Nah, ketika nanti bisa Bu Pusna ya penyelesaian apa, kegiatan apa. Yang pertama adalah eh, penetapan isu. Catatan coachingnya sudah sesuai gitu loh. Nanti Ibu yang buat sendiri karena kan menurut saya tadi sudah sesuai. Kemudian yang di bawahnya lagi yaitu pengkategorian atau pengelompokan isu ke dalam ini ke dalam kedudukan dan peran ASN. Oh, ada catatan Bu Nurul. Silahkan menambahkan kategorisasi apakah termasuk manajemen ASN ataukah smart ASN. Waktu dan media kucing, waktunya sekarang medianya adalah Zoom. Gitu ya Bu ya. Yang penting ada apa namanya bukti bahwa Ibu eh, itu konsultasi kepada kami kepada coach. Nah, demikian juga Pak ini Pak Diki. Pak Diki tadi ya sudah sesuai untuk apa rumusan isunya. Kemudian yang bawahnya ini adalah terkait dengan pengkategorian sudah sesuai namun disarankan untuk diletakkan di bawah deskripsi isu gitu dan teman-teman yang lain juga demikian. Oke, oke. Intinya ya, Bapak Ibu membuat bukti bahwa saya sebagai coach dan Anda sebagai coachee itu kita ada aktivitas ya, aktivitas pembimbingan begitu. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Izin bertanya, Bu, Ya, Ibu Ani, silahkan. untuk yang baris keterkaitan substansi mata pelatihan serta sampai penguatan nilai organisasi nanti diisi apa nih, Bu? Nah, ini kan contoh, Bu. Ini kan contoh. Yang kolom ini tuh contoh. Nah, tadi yang saya jelaskan pun kan juga tidak sesuai dengan ini kan. Nah, yang tadi saya jelaskan kan tidak sesuai. Ini kan contoh. Nah, sehingga untuk yang isian di bawah ini tadi karena faktanya pada hari ini tanggal 28 Juli adalah konsultasi tentang rumusan isu gitu kan. Bu siapa tadi? Bu Fusna dan Pak Diki gitu. Jadi ada catatannya tentang rumusan isu gitu untuk hari ini. Dan 2 tentang pengkategorian. Kita tidak ini itu nanti adalah kita letakkan pada matrik itu pada hari yang berikutnya. Karena terus ada membuat matrik itu kan bukan pada H yang ke-13 Bapak Ibu. Ini contoh saja. Gitu Ibu? Iya, jadi tidak harus semuanya itu ada nih, Bu. Tergantung Tidak. isi Eh, konsultasi ngoten nggih. isi hari ini itu apa? Maka pada kesempatan ini silakan Anda konsultasi dengan kami. Terima kasih, Bu. Supaya ada isiannya. Misalkan yang ditanyakan Ibu ya, Ibu Ani coba kita langsung aja ke sini biar clear maksudnya. eh yang Anda tadi tanyakan tentang matrik ya. Nah, matrik itu kan adanya pada hari yang ke-15 itu. Nah, saya tak stop share. Mhm. Ya bagus pertanyaannya. Gini, nah ini. Nah, nanti bisa aja pada hari ini karena hari ini tuh kita akan ada apa namanya konsultasi pada hari 13, 14, 15 kan. Nah, bisa jadi hari ini Anda tuh menanyakan tentang kegiatan, tentang tahapan kegiatan, tentang keterkaitan substansi. Oke? Gitu Ibu Ani? Iya, Bu. Jadi ruang lingkup kita, pembahasan atau pertanyaan kita, saya membuka materi coaching agenda 4 hari ini tanggal 28 Juli itu mulai dari LK hari ke-13 sampai hari yang ke-15 ya. Yang tadi pada contoh itu contoh pada hari yang ke-15. Tapi sebelumnya kan ada tentang rumusan isu, tentang mungkin ada Fishbone, tentang APKL dan seterusnya. Siap Bapak Ibu? Seperti itu? Siap. Siap. Sip. Dah.
Berarti kita sekarang masuk lagi ke ini coaching, maaf, tugas hari yang ke-13 lagi. Nah, selain tentang penetapan daripada isu, ya pada hari yang ke-13 juga dibahas tentang ini APKL dan juga USG. Betul Pak Ibu? PKL dan USG, ya kan? Nah, jadi punyanya tadi apa tugasnya Pak Diki dan Bu Kusna akan saya baca sampai bawah. Oke? Nanti yang berikutnya akan dapat lagi. Sehingga masing-masing Anda itu ada bagian-bagian yang Anda isikan di apa bukti konsultasi kita. Oke? Gitu ya, Ibu ya? Ya, Sip. Oke. Sekarang saya buka lagi punyanya. Tadi ada di mana? Oh ya, ada di dalam sini. Ada di downloadan ya. Husna. Oh, yang Pak Diki kan Pak Diki yang share sendiri ya? Atau Pak Diki nanti pada saatnya di-share lagi Pak ya? siap Sekarang Bu Ibu. Husna dulu ya. Nggih. Oke, Pak Diki. Oke, kita buka sekarang. Husna. Turun gini. Oke, sudah kelihatan ya. Nah, oke Bapak Ibu, ini dipastikan mulai sejak awal sudah menggunakan Arial ya, Arial 11, spasinya 1,5. Pastikan dan antar satu apa paragraf dengan paragraf yang lain itu tetap 1,5. Ada setting yang ketika dibuka paragraf itu 00. Tuh. Jika ada setting, ada blok gitu, ada bawah itu 0 dengan 0. Ini mungkin 0 dengan 8 ini. Jadinya ada berjarak ini. Bapak Ibu. Oke. Hmm. Kalau ada yang ditanyakan maksud Nurul itu apa tuh? Ya kayak tadi loh saya nyeting itu loh. Nyeting paragraf itu. Oke, 1,5 terus sementara yang bagian kirinya itu ada 0 dan 0. Oke, PT-nya 0. Nah, oke, ini saya kira untuk deskripsi isunya tidak masalah ya Bapak Ibu. Oke, nanti tinggal dimasukkan kategori tadi. Oke, oke. Cepat aja dulu. Menurut Ibu dan Bapak untuk atau menurut Ibu Fusna untuk nomor 1 ini masuk dalam kategori apa Bu? Itu Smart ASN, Bu. Dan Karena udah cak-cak, nggih, cak-cak deh, udah cak-cak nih. Udah, Bu, udah bisa kok saya Bu, gitu kan? Oke, dah kalau udah bisa, nggak ada yang diragukan lagi kan? Nggak ada pertanyaan kan di sini? Nah, sekarang saya akan lanjut ke ini APKL-nya seperti apa. Bagus, ini silahkan. Ini sesuai, Anda kan expert ya. Anda sesuaikan dengan menurut Anda itu apa? Ya, masing-masing skornya 1 sampai 5. Oke. Dan ternyata diperoleh yang tertinggi nomor 1, nomor 4, dan nah, ini ada berapa? Ada yang sama-sama 15 Bapak Ibu. Anda membuat peringkatnya seperti apa? Kenapa yang ini kenapa yang nomor 5 ini Anda judge, Anda putuskan ini adalah ranking 4, Bu? Kan nilainya sama, Bu. Halo, nggih, Ibu Husna, nggih, Bu. bisa dijelaskan? Nggih, karena kalau menurut saya ingin mengangkat yang Smart ASN dulu, Bu. Kalau yang nomor 5 ini masuknya ke manajemen ASN. Jadi saya rasa lebih tinggi yang nomor 3 gitu, Bu. Oh, gitu. Kalau begitu nilainya aja dikurangi, Bu. Oh ya, nggih, Nilai siap. yang mana? Bisa jadi layakannya, Nggih, kelayakannya mungkin Anda turunkan. nggih. Kan Anda pingin ini dulu, mungkin ini panjang ceritanya ya, Bu. Yang Nggih. nomor 5, lah maka kan kurang layak kan. Anda kasih nilai 3. Sehingga ini langsung turun jadi 14, Bu. Oh, nggih, siap. Oke? Oke. Dah. Kemudian untuk USG-nya, Anda sudah menetapkan 3 tadi, kan 3 ya udah. Masing-masing sudah ini USG-nya, oke deh. Menurut Anda seperti ini kan, 13 itu menjadi 1. Oke, 13 itu ranking 1. Lalu
Sudah ya. Good ya, Pak Ibu, nggih. Ibu Pusna sudah oke, nggih. Ibu tinggal yang Oke, tadi, nanti nilainya sama dengan yang oke, lain. oke, siap Bu. Oke. Oke, terima kasih Bu. Nah, ya, makasih. Berikutnya Pak Diki, silakan, Pak Diki. Anda share. Sudah kelihatan Ibu. Sudah nih. Oke, ini Dari atas dulu, dari atas. Oh, tadi sudah ya, sudah. klasifikasi. Sekarang ke APKL. Ya, kita cek APKL-nya yang tertinggi mana, Pak? Yang nomor 3 belum optimalnya pemanfaatan media sosial untuk bimbingan penyuluhan. Oke, nomor 2. Nomor 2 adanya penolakan pembangunan tempat ibadah di Kabupaten Brebes. Memang iya ya. Tapi itu coba ya itu terus nomor 3. Adanya konflik sosial berdimensi keagamaan Islam. Oke, 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 oke. Oke, sekarang turun ke USG. Hmm. Oke, ini yang Yang ranking 1 mana? Itu. yang belum optimalnya pemanfaatan media sosial. Oke. Kalau yang nomor 2 kenapa kok hanya 13? Bedanya di mana? Eh, dengan nomor 3 atau dengan nomor 1 Ibu? Ya, nomor 3 dengan nomor 1. Nah, itu kenapa Oh, dia tuh 13-13 gitu loh. Perbedaannya oh, apa tuh dia? Di berbe- urgensi ya? ya ini sama sih Ibu, tapi menurut Mendesaknya saya mana? yang lebih Hmm. mendesak itu yang nomor 2 ini sih dibanding nomor 3. Oke, tapi Anda kasih nilai 4. Ya, Terus yang paling mendesak yang nomor 1 berarti. iya Ibu. Udah, oke gitu ya. Padahal yang bawah juga mendesak ya. Tapi mungkin nanti di itunya ya. Apa namanya? Tadi itu loh layaknya itu loh. Yang layaknya tadi mungkin butuh waktu lama ya. Dan Iya, keterkaitan antar stakeholder ya. ya Panjang Ibu. ceritanya. Ya, Nggak rampung nanti Anda. iya dalam 1 bulan tidak selesai ini. Gitu, Mm-mm. makanya saya ambil Oke. yang Ha-ha. Dan yang menjadi mentor Anda siapa, Pak? Pak Kepala Subbagian. Sudah nyanggupi beliau? Sudah, Oke, udah ya, udah nyanggupi. Oke, turun Pak. Sudah ini. ya sudah sampai ini. Oke, oke, sip. Alhamdulillah, makasih. Yang lainnya ya silakan diturunkan. Yang lain lagi ada pertanyaan nggak untuk ini? Yang ingin mempresentasikan? Kalau tidak kita akan lanjut pada H yang ke-14. Oke, tidak Boleh mempresentasikan share di nanti masukannya dari Monggo, Pak Dwi mau di G. saya yang anu atau jaringan yang enggak? Iya, Mas, yang sepertinya saya tanyakan dulu Bu. Ini kan kami bersepuluh, misalnya maknanya tidak cukup untuk konsultasi langsung. Pak, suaranya tidak jelas. Yang lain jelas nggak dengerin suara Pak Dwi? agak putus-putus. Putus-putus. Mm-mm. Putus-putus. Mbak, Anda maksudnya apa dulu? Anda tulis di chat coba, tulis di chat. Pak Dwi, tadi Anda kok kayak bergerak-gerak gitu. Ditulis di chat dulu. Cari Mm-mm. sinyal pindah tempat. Cari, pindah tempat. Kan nyari-nyari gini ya. Heeh. Iya, kayak Pokemon. Anda sudah berapa hari ini Anda apa sinkronus harusnya ya kayak saya juga harus tahu tempat mana yang the best place. Bu, sudah jelas belum Bu? Oke, udah ketemu. Udah jelas. Misalkan Bagaimana Pak sekarang? kami bersepuluh itu kan tidak sempat dikomentari ataupun diberi catatan itu gimana Bu? Tidak Apa apa-apa. di Tidak apa-apa. Anda kan belajar dari teman yang lain. Oh, modelnya seperti itu toh. Bahwa yang awal itu di bawah deskripsi isu ada pengklasifikasian manajemen ASN dan sobat ASN. Oh, APKL-nya kayak gitu toh. Anda tinggal mengambil itu aja apa yang dimaksudkan oleh Bu Nurul dan itu kan berlaku umum bisa digeneralisasikan untuk Anda. Gitu toh, Pak ini, Dwi. ini coba Tapi punya saya di itu Bu diberi oke catatan. deh. Oke, catatan. Nah, ketika konsultasi itu nanti yang Anda tulis di bukti konsultasi itu tidak harus ada catatan. Anda bisa bilang sesuai. Yang coach itu loh catatan Ibu Nurul sesuai itu boleh, oke?
Berarti yang lain-lain kalau Anda sudah menyesuaikan, Ibu Ani berarti sudah sesuai gitu. Itu bisa jadi bahan konsultasi. Cuma khawatirnya, Mbok, saya nyatet sesuai tapi isinya tidak sesuai itu. Oke, yuk silakan Ibu tunggu. Tuh, Ibu Mahandri senyum-senyum jadinya. Bu Aprilina nggak tahu tuh maksudnya ketawanya gimana. Tahu yang mencurigakan. Iya, senang-senang berarti di sini itu. Yuk silakan Pak. Bu Nurul Pak yang luarkan. Pak Dwi. Ini monggo Ibu. Oh, Ibu. saya yang share screen, Bu. Oh iya, silakan. Yuk Oh, Pak, tapi ya, Pak, latihan, Bu. mm-mm. Pian. Wah, ini Logat bagus. ngomongnya Mas Dwi itu loh Bu Nurul, khas banget. Oh, khas. Ya. Saya salah klik kali ya. Coba lagi. Stop share lagi. Stop share ya. Stop share ya, Bu. Stop share. Ya lagi. Pelan-pelan. Pelan. Klik share. Ya, klik Oke. share. Terus, Pelan-pelan. Share. Yang tadi dokumen yang mau di-share sudah dibuka belum? oh belum, belum. Buka dulu. Oh, buka dulu lagi, sebentar. Ya. 3.13 ya. Klik dokumen ya, Bu. Klik yang tadi, Oh, yang file yang mau di-share. File yang sudah oh, sudah terbuka itu. oh iya, 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 iya. Eh, mau, Bu. Sebentar, Bu. Sudah belum, Bu? Udah? Sudah kelihatan apa belum, Bu? Belum. Ya, ya, silakan. Saya cek ya, Pak. Ada yang Iya. ke bawah. Ah, oh bagus, bagus. Stop, stop, stop. Ini untuk deskripsi isunya. Nah, ini yang maksud saya, yang sudah sesuai itu kayak punya Pak Dewi ini, ya, Pak, Pak Diki, Bu Busna, teman-teman yang lain seperti ini, ya, ditaruh di paling atas ya, manajemen ASN kah ataukah masuk ada. Sip. Sekarang yang APKL, Iya. APKL. Oke. PKL. Surprise apa tadi maksudnya? Ya untuk semua kegiatan termasuk pembelajaran, termasuk Oh, ruangan. semua gitu. Ah, Iya, sekarang untuk anu, kurangnya pemanfaatan ya, tapi iya. barangnya barangnya sudah ada ya. Ada ada dan kurang tertata dan Oke, boleh termasuk boleh. eh, Maksud saya masih kalau moving kelas. maksud saya kalau itu tidak ada, Anda mengadakan untuk sampai 1 bulan untuk ininya apa mencapai dari rancangan aktualisasi kan susah ya. Kalau ini mungkin toh layaknya mungkin banget toh. Bisa toh Pak selesai ini tadi. L-nya Anda kasih berapa tadi? APKL-nya tadi untuk L-nya Anda kasih nilai berapa? Nah, ini. 4. Ya, Empat, oke deh. empat. Oke ya. Oke ya, ada yang tahu ya. Oke. Oke, sip. Silakan Pak di stop share. Selamat dan Oke. inilah konsultasi kita pertama. Jangan lupa ditaruh di mana tadi? Di lembar yang ada pada lampiran 3 yang tercantum di panduan. Anda tiap-tiap orang membuat ya, dituliskan kembali karena itu bentuknya adalah PDF. Jadi mulai diringkas mulai sekarang. Bu sudah mulai create lampiran, oke?
Oke, selanjutnya Bapak Ibu, kita lanjut pada LK yang ke hari ke-14. Seperti apa? Nah, ini. LK ke-14 itu seperti ini. Core isu sudah dapat, Anda dimintakan untuk menggunakan alat yang lain, yaitu analisis Fishbone. Fishbone gitu aja, Fishbone analysis. Nah, Anda ide kreatif apa yang bisa menyelesaikan permasalahan ya? Ide-ide apa ya yang menjadi solusi maksudnya ini Bapak Ibu minimal 4 kegiatan ya. Oke, sekarang saya buka punya siapa ya? Tergantung nanti yang kelihatan punya siapa gitu ya Pak Ibu, oke? Ah, Ya, Bu. siapa yang pingin? Mm-mm. Ada suaranya Pak Doni kah itu? Kata Pak Ishar itu? Ini hari yang ke-14. Ini. Oke, saya buka. Ya. Nah, oke, sudah kelihatan Bapak Ibu? Yang saya buka, siapa yang tadi minta dibuka? Ketua kelas, Pak Doni. Pak Doni. Oke, Pak Doni. Nih Pak Doni. Oke. Belum belum kelihatan kan? Oke. Silakan masukkan dari teman-teman nih. Waktu kita masih 15 menit. Sudah kelihatan Pak Ibu? Sudah kelihatan belum? Sudah, Ibu. Sudah ya, malah saya yang nggak kelihatan. Nah ini ya. Oh ini, sudah ini. Ya, ada masukan nggak dari teman-teman nih? Analisis penyebab core issue dengan menggunakan diagram Fishbone. Bagus ya, sudah nih ya, atas sudah ya. Hmm. Lalu, nah ini komponen-komponennya ya. Oke. Yang di kepala itu masalah tuh, ini kepalanya bagus loh. Oh, naruhnya kasih warna biru. Oke. Nah, komponennya guru, siswa, metode, lingkungan. Masing-masing ini ada penyebabnya. Kurang siswa, keterbatasan. Ada yang ingin memberikan masukan untuk analisis Fishbone-nya? Punten Ibu, Ya, silahkan Pak Dwi. saya nggak belum memberi masukan, cuma ini kan terkait dengan penggunaan digitalisasi seperti audiovisual. Nah, tentunya di situ kan ada materialnya mungkin. Mm-mm. Ini materialnya nggak ada karena Mm-mm. itu kan berhubungan dengan material Iya, atau bahan. iya. Mungkin Pak Doni atau itu lebih cenderung ke kemananya itu, metode atau guru atau Iya. siswanya. Oke, Bagus. Pak Pak Doni, guru izin dan men, coba silahkan iz- coba. izin menjawab Pak Dwi. Untuk fasilitasnya saya masukkan ke lingkungan. Itu ada fasilitas sekolah yang terbatas seperti proyektor, internet, atau ruang multimedia. Hmm. Jadi Terus, karena keterbatasan dari apa namanya diagram Fishbone sendiri, kalau tak masukkan satu lagi komponen yaitu tentang material nanti terlalu penuh dan itu fasilitas itu juga sudah mewakili dari lingkungan sekolah sendiri. Seperti itu Pak Dwi. ah, bagaimana ya, gitu ya. Bagaimana kalau guru dengan siswa dijadikan satu, Pak? Men. Oh ya Bu, berarti nanti siswa guru dijadikan satu, terus kemudian yang fasilitas itu dipisah menjadi material Ji. Meter, iya, meter ya. Oke, Bagaimana? siap. Ye, oke Itu Bu, ya. siap. Oke Ye, ya, siap enggak Anda?
Siap, Bu. Siap. Siap ganti gitu. Siap. Kalau siap nanti nilainya udah saya pandang sesuai, berarti ini Anda konsultasi tentang ini ya, tentang apa Hisbon ya Pak Ibu, nggih? Dan Anda Oke, nanti mengikuti masukan yang sudah kami berikan ya. Terima kasih Pak siap. Dwi, terima kasih Pak Doni, ya gitu ya. Iya, Bu. Terima Siap. kasih, Pak Dwi. Oke. Ya. Ngapunten Pak Doni ini. Aman, aman. Aman, aman, aman. Ya. Biar kelihatan hidup. Oke. Nah, oke. Dah. Berikutnya. Mm. Sehingga gagasan ide penyelesaian masalah dari Fishbone Anda, mm, apa Bapak? Coba disampaikan. Jadi kalau ada perubahan tadi menjadi seperti apa? Nah, coba. Oke. Nah, silakan dari penyebab kan di ikan ini apa di kepala ikan terus di duri-duri ini kan duri-duri kecil ini loh. Kan ada penyebabnya Bapak Ibu, oke? Sehingga Anda nanti mencarikan gagasan atau solusi ya. Ini gagasan untuk gagasan yang pertama ini ada dapatnya dari mana? Dari berkonsultasi dulu dengan Kamat, yaitu merancang penyusunan kegiatan pembelajaran audiovisual. Ah, Anda nggak dapatnya dari nggak dapatnya dari Fishbone. Oh, iya. Maksudnya Fishbone-nya ada pakai untuk apa gitu loh? Hmm? Fishbone-nya itu untuk apa gitu? Ada komentar lagi yang lain? Oke. Gimana tuh? Masa Fishbone-nya dibiarkan ya? Atau seperti apa gitu? Ada komentar? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Ibu Ani. Berarti untuk kegiatannya nanti itu diambil dari faktor-faktor penyebab gitu nggak, Bu? Jadi di diagram Fishbone nanti dianalisis kemudian kegiatan apa yang sesuai untuk menyelesaikan faktor apa menyelesaikan atau menuntaskan solusi untuk faktor-faktor penyebab tersebut gitu, Bu. Anda sudah merumuskan ini kategori apa? Sudah merumuskan penyebabnya? Sudah. Ya. Penyebabnya masing-masing sudah itu di di situ. Pak Pak siapa namanya? Pak Doni. Pak Doni, coba dibuka mana yang Anda tulis sebagai penyebab. Coba ditunjukkan dulu. Coba unstop share dulu Pak, di share lagi Pak Doni. Oh, ini saya share share berarti ya, Bu ya. Coba di share lagi. Coba Anda share lagi. Dari kepala ikan, Anda kan Masih berarti tidak langsung kepada kegiatan kegiatan. ya, Bu. Anda tulis dulu. Belum Berarti kan? dalam kegiatan ini diambil dari masing-masing penyebab itu, Bu ya. Supaya supaya analisis Fishbone itu betul-betul ini terapa dulu. Saya akan share. Oke, makasih. Nah, yang dimaksudkan Anda itu menggunakan seperti ini. Di bawah gambar kepala ikan, gambar ikan, maaf, ini kan ada gambar ikan. Ini kan Pak Ibu, tadi kan Pak Doni sampai di sini kan? Mm-mm. Udah, yang ini sudah Pak tadi. Ah, ya. Nah,
Kan yang di kotak kotak ini kan belum terkendala, belum kurangnya belum ada. Ini adalah penyebab, betul Bapak Ibu? Itu kan penyebab kan? Nah, Anda sekarang tugas Anda adalah ya membuat atau menuliskan ya berdasarkan analisis Fishbone di atas, maka dapat ditetapkan ya penyebab terjadinya isu atau penyebab terjadinya core isu. Anda tuliskan satu, dua, tiga, empat, lima, dan seterusnya. Seperti pada contoh ini kan, tapi ini tidak dibuatkan anu apa numbering. Anda boleh buat numbering. Satu apa ya, satu apa pada kategori manusia atau kan tadi ada manusia kan Bapak Ibu, ada siswa dan guru toh. Kategori manusia buka kurung siswa dan guru tutup kurung koma apa saja kategori penyebabnya. Kemudian pada terkait dengan lingkungan apa, terkait dengan material apa, terkait dengan metode apa gitu. Bisa bisa dipahami Bapak Ibu? Atau ada di antara ibu dan bapak sudah menurunkan faktor penyebab yang ditemukan dari analisis Fishbone dan dituliskan di bawah gambar gambar ikan. Ada bapak ibu yang lain? Saya sudah, Bu. Coba ibu cek. Ibu sekarang turun. Ini. Silahkan Ibu Aprilina. Nah, di sini kita tuh sering belajar gitu loh ya. Cepet ya Bapak Ibu. Oke, waktunya masih ada 6 menit. Yuk Ibu Aprilina. Anda yang nge-share atau saya? Oh, Anda. Oke ya. Nah. Turun bawahnya ikan, bawah ikan. Nah, nah seperti ini Bapak Ibu, akar penyebab ya, faktor guru apa? Oke, terus tapi faktor guru itu kan ada di itu tuh Bu, ada di Ada, Bu. duri-duri ikan tadi tuh nih, Ada. paragraf satu. Ada ya Bu ya, Betul. pasti kan ada ya. Oke, turun lagi, turun lagi, turun. Ya udah, ada yang Ya, penting ada ada. ya. Yang penting itu ada. Oke, kita ndak cek lagi. Turun Bu. Faktor lingkungan ada. Lalu bawah lagi faktor metode. Oke. Nah, bawahnya lagi apa Anda Di tulisnya? sini saya berikan Si. kombinasi dari semua faktor itu akan menimbulkan dampak seperti ini. Satu, dua, tiga, dan Oh, boleh. seterusnya. Dampaknya ya. Ya. Berarti ini semakin mempertegas pada anu, pada apa namanya? Seriusness. Atau Bu? Hmm. Ah, ah. Oke, terus turun. Udah. Nah, stop. Nah, Anda bisa sampai pada gagasan kegiatan ini dapatnya dari mana nih? Dari tadi, Bu, diagram Fishbone-nya itu. Mm-mm. Ya, gitu. Masalahnya kan tadi belum ada metodenya gitu. Jadi berarti solusinya saya setelah tanya dengan mentor dan beberapa guru ya solusinya berarti dibuatkan sebenarnya mintanya tuh bahan ajar gitu Bu. Kalau metode kan terlalu luas. Nah, Mm-mm. ini nanti akan saya ganti. Masih bisa kan Bisa, ini Bu diganti? bisa, bisa. Oke, bisa. Enggak, ini loh, yang nomor satu nih loh. Gagasan kegiatan Anda 1, 2, 3, 4 ini yang tampak ini Anda dapatnya dari. Kan dari prosesnya ini Bu, proses mengembangkan metode pembelajarannya ya. Oke. Tapi semuanya nanti mengarah kepada penyebab ya. Nanti Anda melibatkan apa lingkungan tadi, metode ada ya di sini ya. Coba cek ke anu metode coba. Bagaimana Anda menerapkan metode coba, metode. Jadi ini saya bikin Bu Saya, jujur. saya, Ah, saya- bawah nah, tadi Bu, ini. pelan-pelan Oh, yang metode. Yang penjelasan itu, metode. hmm, Hmm. ini. Ya, Pelan-pelan, 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 metode. ini. Ya. Terus sekarang turun, turun. Turun ke kotak tadi, kotak yang bawah. Nah, Ya.
Quran ya, menurut perencanaan pembelajaran. Ya, udah Bu, metodenya. Ini sudah masuk di nomor 2. Oke? Oke. Untuk kegiatan, tentu yang awal itu selalu, Bapak Ibu, selalu ya, diawali dari, ini kan kegiatan secara umum, pasti kegiatan itu mengikuti namanya eh, POAK, Bapak Ibu. POAK, apa Bapak Ibu? POAK itu. Perencanaan, terus POAK. Coba Anda cek, POAC, coba, apa itu? POAC. Ada mesti perencanaan. Planning, Nah, bagus. Terus apa lagi? organizing, Organizing. expecting, controlling. Bagus toh. Betul Pak. Pak siapa nih? Isar. Ini saya suaranya saya kayak ini udah tahu deh suaranya Pak Isar ini. Nah, dalam konteks apapun itu arahnya itu seperti itu Bapak Ibu. Nah, sehingga selalu diawali dengan yang namanya perencanaan. Nah, perencanaan itu kan di sini Ibu belum begitu kelihatan, Bu. Coba mulai dulu perencanaan dengan ini, Bu, mentor atau ada konsultasi atau apalah, Bu. Bu Aprilina itu tambahkan. Perencanaan itu meskipun yang nomor 1 yang Anda tulis, analisis kebutuhan awal itu juga masuk dalam perencanaan. Tapi di langkah-langkahnya ada ya. Oh, oke, oke. Di situ ada masukan di langkah-langkahnya. Boleh, boleh. Sudah oke itu. Jadi jangan jangan melupakan mentor, ya. Oke, oke. Lalu setelahnya Anda akan melakukan organizing, ya. Anda mengorganisasikan. Mengorganisasikan itu apa, Bapak Ibu? Anda menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan. Kalau ini adalah berupa bahan bahan ajar berarti Anda mengawalinya, masuk yang ke nomor 3 ini. Ya, mengembangkan draft ya, boleh seperti itu. Dan juga menyiapkan sumber sumber dayanya. Nanti yang ngajar Anda sendiri atau Anda itu sebagai apa sih, Bu, Bu Aprolina? Bu? Macam ada timnya Bu di sini. Nah, ada tim kan? Berarti Anda timnya Iya. Anda siapkan dong. Anda menyiapkan timnya di mana itu? Oh, berarti dimasukkan juga Bu di sini yang Iya, menyiapkan tim. iya, Ya, Anda baik Bu. siapkan tim, tapi ketika Anda menyiapkan tim di situ, jangan lupa nilai-nilai Anda nanti yang diimplementasikan dari agenda 2 itu, berarti Anda itu nanti apa? Anda itu berkolaborasi dengan tim toh, ya, Mbak Iya. Pelina, nggih. Lalu Ya. setelahnya POAK. Aktualisasi yaitu penerapan dari bahan ajar ini, nggih. Waktunya seperti apa? Lalu yang terakhir controlling itu maksudnya di situ ada monitoring dan evaluasi. Oh, ada begitu. Terus 9 apa 9? 9. Nggak ada toh? Cuma 8. Tambah Ibu, tambah nanti tentu ada di situ monitoring dan evaluasi. Oh ini ada pengujian bahan ajar ya ini ya? Oh sudah nih, ada nih. Iya. Oke, Berarti sudah pengujian masuk ke evaluasi. masuk, masuk, masuk. Bahkan yang yang nomor Menurut yang nomor 4 ini mungkin Anda masuk ke evaluasi coba atas 4. Ada? dicoba Iya, awal. Iya. iya. Oke Bu, deh. Bu Nurul, Mm-mm, saya mau tanya, kalau di ini kan masih tahap pengembangan bahan ajar, belum ke mm-mm. implementasi. Kalau di sini saya sendiri tanpa melibatkan tim dulu, apakah bisa untuk mempersingkat Boleh. prosesnya? Mm-mm, oke. Ya, tadi saya juga mikirnya gitu. Anda tidak usah melibatkan dulu tim, berarti Anda nanti perencanaan sesuai dengan ini, gitu, kan? Sesuai dengan ini karena semuanya hakikatnya adalah Anda, toh. Oke, udah Iya. gitu aja. Berarti Anda aja tidak bisa pakai tim. Terus di penyusunan draft itu yang menyusun siapa berarti mengembangkan draft? Anda toh? Saya sendiri. Oke, ya udah. Iya. Ya, sip. Dah, ini diturunkan Bu. Ya, terima kasih. Makasih ya. Ada pertanyaan dari yang lain? Kalau nggak ada, saya akan masuk ke yang berikutnya, Bapak Ibu, yaitu pada tugas 13, 14, hari yang ke-15, Bapak Ibu. Ya, sebentar lagi ya. Ini waktu udah habis, tapi gimana ya? Hari yang ke-15. Hari yang ke-15 itu apa, Bapak Ibu? Tugasnya? Membuat Hmm? matrik, Line Bu. metric. Oh, matrik. Wah, ini udah ahli nah Anda. Saya cek satu orang.
Kelihatan Bapak Ibu ya, yang saya buka itu apa? Saya punya buka Mas Diki tadi udah, Mas Doni udah ya, Bapak Pusna sudah. Mas Izhar ya, saya buka ya Mas. Iya, Bu. Buka. Belum kelihatan kan? Mas Izhar, tambah lagi. Mas Izhar, sudah kelihatan ya? Oke, matrik. Hah? Oh ini, oh digabung gini Mas ya. Ya. Mm-mm. Nah, yang pertama ya, sudah nampak ya pada layar ya. Kegiatannya konsultasi dan pemantapan rencana aktualisasi, kan sesuai dengan P ya, perencanaan, planning. Tahapannya melakukan diskusi dengan mentor, bla bla bla. Outputnya rencana kerja. Oke, keterkaitan harmonis, kata kunci selaras, menghargai memimpin kondusif. Gini, oh, singkat ini ya. Gini, rumusnya yang kemarin itu tahapan, tahapan plus kata sambung dengan untuk atau sehingga sesuai kata kunci. Sehingga Anda menuliskannya adalah ya melakukan diskusi dengan mentor atau atasan langsung. Mentor Anda nih atasan langsung atau kepala SPI. Memang mentor Anda itu kepala SPI gitu, Mas Iya, Isa. Kepala SPI. Oh ya. Melakukan diskusi dengan mentor, ya dengan mentor. Ah, oh, oh, untuknya di sini ya. Oh, gini. Berarti tahapan tahapan Anda itu gini, melakukan diskusi dengan mentor atau atasan langsung buka kurung kepala SPI tutup kurung titik. Titik, Pak. Oh, iya, iya, iya. Titik. Titik. Lalu eh, keterkaitannya melakukan diskusi dengan mentor atau atasan langsung kepala SPI. Nah, baru untuk apa Anda memilihnya selaras toh? Nah, Ya. untuk menyelaraskan rencana. Nah, baru ini Pak, ini ditaruh di Oh, kolom iya, yang iya, iya. kelima. Kolom yang Iya. kelima, bagus ini. Nanti Anda buatkan harmonis. Ya, kalau yang sesuai dengan yang ada pada kami di contoh itu, ntar itu ya di halaman 9, saya bukaan dulu 9 ya 9. Kita belum diingatkan ya oleh panitia ya, nggak apa-apa, malah bagus nih. Nah ini, saya tak silahkan Mas ditutup dulu Mas Mas Ishar, izin ditutup Mas. Oh saya yang tutup ya, oke ini Ishar. Saya akan membukakan contoh. Hmm, udah kelihatan ya. Nah, dia modelnya seperti ini, Pak. Tuh. Hmm. Sehingga punya Mas Hishar tadi harmonis titik dua. Anda masukkan kata kunci ya atau panduan tadi panduan atau kata kunci tadi. Oke. Lalu ada persiskan Bapak Ibu tulisan yang tadi dengan yang sudah Anda buat di kolom tahapan. Berarti tahapan tahapan eh, titik-titik tadi ya untuk bla 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 tadi. Gitu, Mas Mas Ishar. Ya, Mas Ishar. Iya, Bu. Ah, ah. Jadi punya Anda yang tadi ada taruh di kolom 3 itu ada letakkan di kolom 5. Oke? Berarti tadi yang untuk sekian-sekian itu nanti ditaruh di kolom Taruh. 5 gitu, Bu. Ah, ah. Tapi Anda nulisnya mulai dari tahapan ya. Oh iya. Oke. Mulai dari tahapan. Jadi rumusnya keterkaitan substansi ini adalah tahapan plus untuk bla 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 bla, gitu. Oke? Dan nanti nilainya yang berwarna di bold hitam ini yang punya Anda tadi harmonis plus harmonis titik dua selaras itu. Gitu ya, Pak? Bu. Gitu ya, Pak ya. Bisa Iya, Bu. diikuti? Nih. Iya, bisa, bisa. Kemudian kemudian yang kolom berikutnya silahkan menyesuaikan ya.
Oke, Ibu ya. tanya, Untuk eh, silakan Diki, Mas Diki. eh, untuk di bagian tahapan ini apakah boleh keterkaitan substansi ini berakhlaknya lebih dari satu gitu, Bu? Misalnya Boleh. berorientasi dan harmonis atau berorientasi dan loyal gitu. Boleh, boleh. Jadi harmonis dulu, titik dua, kata kuncinya apa, lalu Anda sebutkan tadi tahapan plus tadi ya, dengan untuk atau sehingga, sudah tahu Pak Ibu, udah itu, terus nanti di bawahnya lagi, tambahkan lagi loyal misalkan, loyal titik dua, oke? Boleh, boleh. Kan masing-masing kan punya kata kunci toh, makanya kita rinci, kita rinci. Nah, satu intinya gini, satu tahapan boleh terdiri atas lebih dari satu nilai, lebih dari satu nilai berakhlak. Nah, yang tidak boleh itu jika ada tahapan yang tidak ada nilainya, ya. Oke, Baik Ibu. Nah, sehingga kalau tahapannya itu ada empat, minimal keterkaitan pada masing-masing, sehingga jumlah nilainya ada empat. Tapi kalau enam, jadi enam atau lima, karena ada tahapan yang keterkaitan nilainya lebih dari satu, itu diizinkan. Maka ketika Anda kontribusi, Anda nanti tulis dulu kegiatannya apa, kan sama kan, membuat rancangan kerja, bla 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 bla, ya, untuk mewujudkan apa? Anda cek pada visinya. Kan organisasi Anda punya punya visi itu Bapak Ibu G? Oke. Ya. Untuk yang sudah sudah gitu Pak Ibu. Saya tak izin lagi stop share. Saya akan cek lagi pada pekerjaan yang Mas Izhar tadi. Saya akan share. Kita sudah kelebihan 10 menit ya. Bentar, karena tadi memang mulainya juga. Oke, ini ya. Nah, untuk yang kolom 6, kolom 6, Anda harus mengaitkannya adalah dengan kegiatannya ini. Kegiatannya ini ya. Nah, konsultasi dan pemantapan rencana aktualisasi ini sesuai dengan visi yang mana dari UIN Wali Songo. Ya, UIN Wali Songo. Anda cek. Karena yang tahu adalah Anda. Dan masing-masing Anda nanti di bab 1, 2 itu ya Anda akan memasukkan visi dan misi instansi atau organisasi. Juga di misi Anda cek uh, kegiatan ini mendukung yang mana. Ternyata Pak Isar sudah menetapkan bahwa kegiatan ini berkontribusi pada ya. Oke, silakan aja. Misinya oke. Ya. Ibu, untuk tugas yang udah diupload ini kalau ada tambahan itu diupload ulang itu nggak mempengaruhi ini Bu, apa namanya, jam penguploadan. Ya, ada pengaruh jam pengangkutan, tapi saya tidak peduli dengan jam itu. Yang penting Anda kerjaannya bagus. Oke, terima kasih Bu. Ya. Soalnya di visi misi kemarin yang tugas di LK yang 15 nih Bu, itu ternyata pas saya tanya yang aktual untuk yang aktualisasi yang di LK yang hari ini itu ternyata ada perubahan itu. Jadi nanti saya mau sinkronkan Oh, sekalian gitu. Anda janji ya, tapi janji nyingkron kita. Jadi Bu, karena Oke. berbeda Bu di situ Bu dari visi misinya. Karena saya kan lihatnya di websitenya, ternyata pas saya konsulkan itu ada perbedaan, tidak ada Oke, perbedaan. oke. Baik. Demikian, sekarang saya akan sampaikan tugas Anda pada hari ke-16, 17, 18. Oke, 16, 17, 18. 16, sudah nampak belum pada layar? Belum kan? 16, 17, 18. Oke. Ya, Mas Doni tadi itu ya, silahkan Anda perbarui.
Hari yang ke-16 tugasnya sudah tahu belum? 16, 17, 18. Saya buka aja secara cepat ya. 16, 17, 18. LK 4. 16. Ibu. Nah, intinya 16 itu adalah bab 1 dan bab 2 Bapak Ibu. Udah gitu aja. Tadi yang di awal sudah kami sampaikan, nggih. Bab 1 dan 2 ada silahkan menyesuaikan, tapi ini kami tunjukkan aja LK-nya. Ini hari yang ke 16 ya. Ini bab 1 bab 2. Oke. Kemudian yang 17, 17, 17 itu, nah, 17 itu kayak gini. Tujuh belas itu tugasnya melanjutkan mengerjakan bab 2. Intinya Anda kan sudah memiliki apa panduan dan juga memiliki uh, sistematika. Oke, ini besok. Ini besok seperti ini. Dan yang terakhir, ya, hari yang ke-18. Ini ya Ibu. Nah, di 18 itu nih Bapak Ibu, membuat bab 3 penutup ya, 18 ya. Nah, ya, membuat bab 3 penutup. Kelengkapan yang tadi sudah saya sampaikan tadi. Oke, termasuk daftar isi, daftar tabel ya, daftar-daftar yang lain. Oke. Batas pengumpulan pulsa. Oke. Ya, demikian para peserta, semoga Anda selalu semangat, diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran. Oke. Baik, sudah cukup nggih? Ini sudah kelebihan 15 menit. Terima kasih. Eh, Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Terima kasih atas partisipasi aktif semua nggih. Semangat selalu ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, silahkan. Tadi sudah kita tutup kan? Oke, ya. Baik, silahkan Anda ke main room kembali. Oke.